Anda menyaksikan Spirit Business dan kami akan menghantarkan sejumlah informasi pengantar aktivitas bisnis Anda. Selamat pagi, saya Alia Karenina, inilah Spirit Business lengkapnya. Anda masih menyaksikan Spirit Business. Harga rumah murah di Indonesia naik sekitar 30%. Kementerian Perumahan Rakyat telah menyetujui kenaikan harga yang diusulkan oleh Asosiasi Pengembang Perumahan Real Estate Indonesia atau REI. Dan saat ini draft keputusan kenaikan harga rumah murah tipe 36 sudah berada di Kementerian Keuangan. Menteri Perumahan Rakyat Jan Faridz mengatakan bahwa saat ini pihaknya masih menunggu bebas pajak pertambahan nilai. Dengan kenaikan harga 30%, maka harga rumah termurah di zona 1 menjadi 105 juta rupiah dari sebelumnya 88 juta rupiah. Untuk zona 2 dari 95 juta rupiah naik menjadi 115 juta rupiah. Sedangkan untuk zona 3 dari 145 juta naik menjadi 165 juta rupiah. Menurut Menpora, pengembang sudah bisa menjual rumah murah dengan harga baru ini. Namun bagi konsumen, jika membeli saat ini belum bisa memperoleh keringanan pajak. Seberapa besar kenaikan harga rumah bersubsidi akan menekan kemampuan masyarakat berpenghasilan rendah untuk memiliki hunian? Kita akan berbincang dengan Dewan Pakar Housing Urban Development Institute, Budi Prayitno. Selamat pagi, Pak Budi. Selamat pagi, Mbak Alia. Ini kira-kira dengan kebijakan baru, dengan harga rumah murah naik sekitar 30%. Apakah saat yang bijak untuk dilakukan saat ini? Ya, kalau kita lihat masalah kebijakan perumahan, memang kalau dihitung dari sisi keterjangkauan agak susah ya. Karena komponen dari harga rumah itu kan ditentukan tidak hanya dari konstruksinya, terutama masalah tanah dan perizinan. Yang hal ini sampai saat ini masih belum bisa dikendalikan. Jadi komponen harga tanah ini menjadi sangat penting, sehingga untuk menekan harga rumah itu tanah mesti harus dikendalikan. Sehingga kebijakan yang terkait dengan untuk secara bersama-sama yang terkait dengan kebijakan rumah murah ini mestinya harus dibarengi dengan kebijakan-kebijakan untuk pencadangan lahan dan sebagainya. Kalau hal itu belum dilakukan agak susah. Jadi memang sepertinya rumah murah itu tidak akan pernah murah, begitu bisa dikatakan ya, demikian? Sebelum nanti masalah tanah itu dikendalikan atau mungkin diatur dengan kebijakan-kebijakan yang terkait dengan land banking ataupun misalnya dengan sistem yang sedang digagas mengenai tabungan perumahan, itu pun juga masih menjadi satu tantangan untuk pekerjaan besar karena besaran iurannya masih sangat kecil. Kita tidak bisa menyamakan dengan negara tetangga yang artinya besar iurannya sudah cukup untuk bisa mengakses rumah murah. Tapi jika dilihat bahwa memang kita tidak bisa memproduksi kembali tanah yang saat ini memang sudah tersedia seperti demikian. Dan mengapa pemerintah tidak mencoba untuk lebih mengkampanyekan bahwa rumah susun itu bahwa tidak apa-apa untuk tinggal di rumah susun, bahwa kepemilikan juga tetap sama? Sebetulnya kalau dari sisi konsumen, end user itu mau tinggal di manapun sejauh dia keterjangkauan atau mungkin akses terhadap pekerjaan itu bisa dicapai ya. Jadi nantinya tidak ada cost untuk transport dan sebagainya. Tapi masalahnya rusun pun bisa dikatakan belum bisa terjangkau ya kalau dengan harga-harga yang baru. Sehingga itu pun kendalanya ada di tanah juga. Tanah mesti harus diatur, ini juga undang-undangnya sedang dirancang juga RUU Pertanahan. Kalau melihat dari falsafah atau filosofi dari Undang-Undang Pokok Agraria, di situ kan ada namanya redistribusi tanah secara berkeadilan. Fungsi tanah itu tidak selamanya atau tidak seluruhnya sebagai fungsi komersial, tapi juga ada fungsi sosial. Ini tugas negara atau pemerintah adalah mengendalikan lahan-lahan milik pemerintah untuk menekan harga rumah. Jadi sebenarnya target pasar untuk rumah murah yang tidak lagi murah ini siapa sebenarnya? Karena sepertinya masyarakat berpenghasilan rendah itu tidak bisa. Ya sudah, ya makanya kan begini. Jadi ada masyarakat berpenghasilan rendah ke bawah, ada masyarakat berpenghasilan menengah ke atas. Nah, ini kalau bagi peran antara misalnya pengembang yang untuk menengah ke bawah, ini kan teman-teman dari APRC ya, dan pemerintah artinya itu termasuk Perumnas yang seharusnya diposisikan sebagai pengembang perumahan publik. Tetapi kita tahu sendiri bahwa insentif dalam bentuk pelayanan publik ya, PSO, Public Service Obligation pun sampai saat ini kan belum berjalan dengan lancar ya. Dan harusnya itu tugas Perumnas sebagai BUMN pemerintah yang punya kewajiban untuk membantu atau mungkin tugas utamanya adalah menyediakan perumahan publik. Nah sekarang kan tumpang tindih antara pengembang komersial juga dibebani, diberi gitu, ya untuk hunian berimbang dan sebagainya. Mungkin seharusnya proporsionalnya bagaimana? Apakah tidak dilibatkan ataukah mungkin dilibatkan dengan untuk saat lebih ini memang dalam kondisi negara kita seperti ini memang ada yang namanya tanggung jawab sosial. Dan itu dirumuskan dengan konsep 1, 2, 3. Itu pun di dalam prakteknya kan tidak semulus atau mungkin semudah
Karena masing-masing kota, masing-masing daerah kan komposisinya berbeda-beda. Di seragam 1, 2, 3 juga agak susah. Tujuannya apakah untuk backlog atau mengurangi risiko segregasi sosial, ini juga masih masalah. Karena kan tidak mungkin di dalam satu lahan itu mix antara berbagai level itu. Tapi kalau misalnya ini batasnya apa? Lingkup kabupaten atau provinsi. Kalau misalnya memang untuk backlog, artinya kan bisa saja pengembang membangun di lahan yang memang sudah mahal, tapi dia nanti tanggung jawab sosialnya adalah di provinsi yang lain atau mungkin dalam skala nasional. Kalau tujuannya untuk membantu mengejar penurunan angka backlog. Tetapi kalau tujuannya untuk segregasi sosial memang harus satu hamparan atau mungkin dalam satu wilayah kabupaten kota. Saat ini kira-kira itu proporsinya untuk apa? Apakah untuk segregasi tadi sosial tadi, apakah untuk mengurangi backlognya sepertinya tidak berkurang-kurang? Dua-duanya ya, dua-duanya memang harus ada kejelasan. Ini yang kita diskusikan banyak mengenai konsep hunian berimbang ini. Lalu tadi Pak Budi mengatakan tentang backlog. Itu sangat menarik sekali dengan dalam tapera ini yang rencananya akan disahkan untuk bulan Desember itu hanya 1 juta untuk 20 tahun mendatang. Sedangkan backlog sudah 15 juta. Jadi itu kalau akan terkejar? Dari angka-angkanya memang untuk apa namanya utamanya aja kan kita katakanlah sudah sampai 15 juta. Padahal kenaikan kelaju kekurangannya kan sampai 700-800 ribu. Padahal kemampuan pemerintah dan beberapa mitranya itu kan tidak lebih dari 200 ribu. Perumnas sendiri kan rata-rata sekitar 50 ribu. Itu pun membutuhkan dana sekitar 1-2 triliun. Dan kemarin yang disetujui tahun 2011 kan baru sekitar 500 miliar ya. Itu pun realisasinya juga tidak selancar yang kita harapkan. Sehingga memang ya kalau kita bicara optimis, mudah-mudahan ada satu mekanisme baru yang melalui undang-undang tapera ini bisa terrealisir, kemudian RPP Bank Tanah misalnya bisa ini mudah-mudahan bisa lebih ini. Tapi kalau dalam kondisi seperti ini memang hitung-hitungan di atas kertas memang agak susah sekali ya untuk mengejar backlog ya. Dan angka backlog pun kan sebenarnya ada beberapa pemahaman tidak melihat dengan rumus atau cara melihat dengan backlog, tapi housing stock. Artinya sebenarnya kita tuh butuh berapa, stoknya berapa gitu. Apakah kita memang punya sekarang housing stock? Sekarang kan belum dilihat itu. Kita hanya yang dilihat adalah selisih antara yang ada dengan yang dibutuhkan. Jadi selisihnya. Tadi stoknya kita belum ini. Tapi ke depan mestinya harus sampai ke sana ya. Iya, terima kasih Pak Budi atas keadaan di studio. Terima kasih Pak Alia. Dan kita beralih ke